Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 2 kelas 4 SD. Subtema 1, pembelajaran 1, mulai halaman 1 sampai halaman 9. Support channel ini terus ya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Ya, pagi itu ibu sedang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari sambil membiarkan adik bayi berjemur menyerap sumber vitamin dari panas matahari untuk pertumbuhannya. Terlihat juga ayah yang sedang berolahraga di bawah sinar matahari. Manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Ya, manfaat matahari yang pertama yaitu untuk mengeringkan pakaian. Karena matahari menghasilkan energi panas yang dapat mengeringkan pakaian. Yang kedua, sinar matahari untuk membantu fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen untuk manusia. Lalu, manfaat yang ketiga yaitu untuk berjemur dan menghangatkan tubuh, terutama untuk balita, supaya mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya, sehingga mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang biasa disebut sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau matahari. Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Pertama-tama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Lalu jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Kemudian, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Tuliskan perubahan yang terjadi pada tabel pengamatan berikut. Contohnya seperti ini. Hasilnya bisa berbeda-beda ya, tergantung dari keadaan tempat yang ada. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Ya, tentu saja ada. Benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari tentu akan lebih cepat kering dibandingkan dengan benda-benda yang diletakkan di tempat teduh. Benda-benda basah yang dijemur di bawah sinar matahari mengalami proses penguapan lebih cepat akibat adanya energi panas matahari. Berikut ini adalah 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan tadi. Yang pertama, tisu, kertas, dan sapu tangan lebih cepat kering apabila dijemur di bawah sinar matahari langsung. Kedua, tisu akan lebih cepat mengering di bawah sinar matahari dibandingkan kertas dan sapu tangan. Yang ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan lebih lambat kering apabila diletakkan di tempat teduh karena tidak terkena matahari secara langsung.
Dan yang keempat, tisu, kertas, dan sapu tangan dapat kering karena air yang ada di dalam benda tersebut menguap karena panasnya matahari. Nah, sekarang yuk kita mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Laporan kegiatan percobaan berisi nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, serta kesimpulan. Ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Masya Allah, keren sekali ya Ali si biji energi, memberikan manfaat yang sangat banyak. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari peran energi matahari bagi makhluk hidup. Berikut ini ada beberapa manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yang disajikan dalam bentuk peta pikiran. Temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Sertakan gambar agar lebih menarik. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Lalu, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Apabila permintaan jagung tinggi, maka jumlah jagung akan naik. Harga jagung juga akan naik. Dan konsumen akan beralih ke pengganti jagung sehingga akan terjadi kelangkaan pada jagung. Lantas, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Nah, agar permintaan jagung terpenuhi, maka perlu menambah pasokan jumlah jagung. Caranya dengan memperluas lahan dan meningkatkan produksi pertanian yang ada. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita
harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Soal pertama. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya seperti minyak bumi, emas, dan besi. Soal kedua. Berilah 3 contoh lain di luar teks terkait sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya seperti tanah, hasil pertanian, dan hasil perkebunan. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya batu bara, nikel, dan timah. Soal ketiga. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Contoh kegiatan ekonominya yaitu kegiatan konstruksi atau pembangunan rumah. Ketika membangun rumah, kita membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, rangka besi, baja, dan kabel listrik. Sumber daya tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya kembali. Tapi, kita juga bisa menggunakan kayu untuk membangun rumah. Kayu sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui karena kita bisa menanam pohon untuk mendapatkan kayu kembali. Soal keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Ya, kegiatan ekonomi bagi kelestarian sumber daya alam akan berdampak menipisnya sumber daya alam tersebut. Dikarenakan sumber daya alam dimanfaatkan untuk diolah dan dijual sehingga bisa habis. Jadi, kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui agar tidak cepat habis. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Nah, coba gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Perlu diketahui, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Gambar berikut adalah contoh gambar kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang patut dicontoh. Karena sumber daya alam ini dapat diperbaharui dan terus tersedia dengan cara dikelola untuk memperbanyak jumlahnya, yaitu melakukan produksi atau pengolahan dengan menanam buah dan sayuran, lalu mendistribusikan atau menyalurkan produk dengan menjual ke pasar sehingga dapat dikonsumsi atau digunakan oleh setiap orang. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Jawab di kolom komentar ya, Ibu tunggu.
Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.